Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Maindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh nggak akan membahas tentang analisa Bitcoin lebih detail teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas tentang trading futures. Bagaimana kalian itu bisa mendapatkan cuan dan nggak kalah melulu. Artinya uang kalian nggak habis atau nggak menguap begitu saja di future trading teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu membahas future trading pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya, biar kalau Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke daily quotes untuk hari ini. Nah, untuk daily quotes-nya, ini masih ada hubungannya dengan seputar trading teman-teman. Kita besarkan dulu. Nah, bagi kalian seorang trader, baik itu trader di pasar spot, trader di futures, kalian pasti kenal dengan yang namanya serakah teman-teman. Nah, quote-nya untuk hari ini, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian orang-orang serakah dan egois. Mereka semua buta. Nah, teman, ini sesuatu yang benar kalau buat kalian para trader. Di saat kalian itu serakah, di saat kalian itu egois terhadap sesuatu, disitulah kalian akan dibutakan dengan harapan yang sebenarnya itu palsu teman-teman. Alih-alih kaya instan dari trading future, kalian justru akan masuk ke lubang yang sangat besar dan sesat teman-teman, bahkan gelap sekali. Mungkin kalian akan sangat sulit untuk bangkit dari sana. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan beberkan sedikit tip dan trik bagaimana Uang Receh itu melakukan technical analysis sedikit dipadukan dengan gaya trading yang Uang Receh punyai saat bermain di futures. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui, Uang Receh di sini pakai Binance untuk melakukan futures trading ya. Di sini sebelum melakukan futures trading, silahkan kalian masuk ke halaman futures trading kalian. Bisa diakses lewat ponsel ataupun lewat PC atau laptop teman-teman. Nah, sebelum melakukan trading silahkan kalian pilih terlebih dahulu, biasanya di atas di bagian sebelah sini. Kalau kalian lewat tampilan PC, silahkan kalian pilih USDT atau trading future pakai koin ya teman-teman. Nah, bedanya kalau kalian pakai USD artinya kalian menggunakan BUSD atau Tether teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan koin, hampir semua koin yang ada di Binance itu bisa dilakukan di trading futures. Nah, setelah itu silahkan kalau kalian sudah memilih di USDT atau BUSD, silahkan kalian pilih kontraknya teman-teman. Karena trading future itu adalah trading tentang kontrak. Silahkan kalian pilih kontraknya, mau bermain trading future di kontrak BTC, di kontrak BNB, kontrak Ethereum, atau kontrak koin atau token yang lain teman-teman. Nah, silahkan kalian pilih terlebih dahulu. Nah, untuk tip dan trik yang pertama, silahkan kalian bisa ganti ke margin dulu, mau isolated atau cross teman-teman. Di sini perbedaannya, kalau kalian menggunakan margin cross, artinya jika kalian punya $1000 dan kalian tradingkan $100, $900 kalian yang sisa di USDT tersebut akan menjadi margin teman-teman. Dan di saat itu jika kalian mengalami loss, itu akan langsung secara otomatis masuk ke balancing kalian untuk mengurangi resiko likuidasi teman-teman. Nah, di sini kalau isolated artinya kalian mengisolasi margin kalian. Misal kalian dari $1000, kalian sekali trade itu $100. Margin yang dipakai hanya yang $100 saja teman-teman. Yang 900 tetap aman dan bisa kalian tradekan di token atau koin yang lain. Nah, setelah memilih mau cross atau isolated, silahkan kalian atur terlebih dahulu untuk leverage kalian di bagian sebelah sini. Nah, saran dari Uang Receh, jangan pernah gunakan leverage yang berlebihan teman-teman. Biasanya Uang Receh nggak pernah pakai yang terlalu 125 kali, 100 kali, atau 75 kali. Di sini Uang Receh biasanya menggunakan margin atau leverage itu sekitar 25 kali teman-teman. Dan itu menurut Uang Receh sudah cukup besar. Nah,
Setelah kalian menentukan leverage kalian, silahkan kalian klik konfirmasi. Di sini leverage kalian itu semakin tinggi perkaliannya teman-teman, resiko likuidasi kalian juga akan semakin cepat. Nah, disinilah sebenarnya banyak kesalahan pemula, mereka menggunakan leverage yang terlalu tinggi dan tidak mengatur margin mereka ketika entry teman-teman. Dan akhirnya mereka akan loss oleh keinginan kalian atau keinginan mereka sendiri atau sifat greedy manusia teman-teman. Nah, setelah kalian menentukan leverage berapa, silahkan kalian pilih kalian mau entry di harga berapa teman-teman. Dan silahkan masukkan jumlah USDT kalian. Untuk jumlah USDT di sini adalah jumlah USDT setelah dikalikan dengan leverage kalian teman-teman. Nah, setelah kalian mantap sudah menentukan posisi entry, sudah memasukkan USDT kalian, margin sudah, terus leverage juga sudah, silahkan kalian beli long itu untuk kontrak. Jika kalian beli harga entry dan dia naik, kalian akan dapat keuntungan. Dan jual short itu jika kalian entry dan nanti harganya turun, kalian akan dapat keuntungan juga teman-teman. Nah, makanya futures itu adalah trading dua arah, jadi bisa naik bisa turun. Kita bisa memanfaatkan momentum untung dan untung lagi teman-teman. Nah, di sini Uang Receh punya beberapa tip yang Uang Receh sudah kumpulkan teman-teman, dan ini banyak kesalahan pemula melakukannya sehingga mereka itu berharap kayak instan tapi akhirnya mereka loss yang lebih besar teman-teman. Yang perlu dihindari ketika bermain future, sifat yang pertama ya, yang Uang Receh dulu juga pernah rasakan, itu adalah sifat greedy teman-teman. Sama seperti quote Uang Receh untuk hari ini, dimana keserakahan itu timbul atas angan-angan kita yang terlalu tinggi teman-teman. Ini korelasinya sama poin nomor 5. Kita berpikir kayak instan lewat trading. Makanya kita menentukan trading apa nih yang bisa dari uang 1 juta besok pagi jadi 10 juta. Sebenarnya hampir mustahil teman-teman ilmu itu dipakai di segala atau di semua jenis trading. Nah, karena ada sifat kita berpikir kayak instan, akhirnya muncullah greedy teman-teman. Di saat kita beli dan harganya turun, ini yang parah ya, Uang Receh cerita yang parah dulu. Kita entry misal Bitcoin di harga 23.000. Bitcoin turun ke harga 20.000 teman-teman. Karena sifat kita itu masih nanti naik, nanti setelah ini pasti akan rebound. Dan sedangkan angka limit kita atau angka likuidasi kita di angka 19.000 misal. Nah, karena masih ada harapan-harapan seperti itu, habis ini rebound, akhirnya kalian gak tentukan posisi cut loss kalian. Setelah itu harga kembali drop ke angka 18.000. Endingnya bukan untung tapi kalian malah di likuidasi teman-teman. Nah, setelah itu greedy juga akan mempengaruhi posisi take profit teman-teman. Di saat kalian entry di harga 23.000, kalian gak tentukan take profitnya. Nanti akan naik ke 30.000. Padahal angka sudah menyentuh 25.000. Laba kalian misal sudah 250%. Kalian gak take profit di situ. Nah, setelah itu harga drop lagi ke angka 22.000 teman-teman. Ini juga bahaya. Artinya greedy itu akan mempengaruhi kalian dari awal. Saat bermain trading future, kalian harus menentukan di mana posisi saya entry, di mana posisi saya take profit, dan di mana posisi saya harus cut loss, merelakan uang saya untuk benar-benar hilang. Nah, sifat itu yang banyak tidak dimiliki oleh trader pemula teman-teman. Di saat turun mereka berharap harga rebound, di saat naik mereka nggak jual tapi berharap harga akan naik lagi. Tentunya yang bisa membuat permainan seperti itu hanya mereka yang bermodal besar teman-teman. Sedangkan kalau kita bermodal kecil seperti Uang Receh, masuk dengan gaya trading seperti itu, adanya kita akan diombang-ambingkan oleh orang-orang yang bermodal besar. Nah, kesalahan kedua adalah kita itu tidak pernah sabar menunggu best moment datang. Di saat trading kita selalu terburu-buru teman-teman. Nah, ini posisi udah bagus nih buat entry, padahal candlenya masih sideways dan tidak menunjukkan dia akan
naik atau turun, atau dia belum melakukan konfirmasi teman-teman. Sama seperti candlestick di Bitcoin untuk time frame for hourly hari ini. Nah, secara keseluruhan candlestick Bitcoin itu sudah sideways dari sejak tanggal 21 Januari teman-teman. Memang secara close dia sudah di atas resisten 13 September tahun 2022. Tapi secara global dia masih menunjukkan bull flag yang belum benar-benar clear breakout dari situ teman-teman. Artinya kalau kalian trader yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, ini adalah best moment buat saya entry long misal seperti itu. Karena candlestick yang terakhir bentuknya seperti ini. Ini adalah momentum. Di sini nampak sedikit dia sudah breakout dari bull flag-nya teman-teman. Ini adalah momentum buat saya entry. Nah, tapi setelah itu ternyata yang terjadi adalah fake out dan Bitcoin turun menuju angka 21.500 teman-teman ke support areanya. Jadi harapan kalian untuk untung akan sirna dan berganti dengan kerugian. Nah, untuk yang nomor 2 itu kalian harus benar-benar menunggu gimana kita itu menunggu best moment itu datang. Artinya tunggu konfirmasi. Tunggu bener-bener candle itu aman buat kita entry teman-teman. Barulah kita memikirkan di poin berapa atau di angka berapa kita akan entry. Nah, ketiga hal yang perlu dihindari ketika kita bermain futures adalah kita berpikir balas dendam kalau kita mengalami kekalahan. Nah, ini uang receh dulu pernah alami teman-teman. Jadi uang receh itu bermodal sekitar $1.000. Waktu itu uang receh langsung taruh di futures trading semua. Dengan harapan yang muluk-muluk $1.000 ini bisa jadi 1.500 lah. Nah, di saat itu uang receh loss sekitar $250 teman-teman. Berarti masih ada sisa uang sekitar $750. Karena uang receh belum bisa mengontrol emosi uang receh, keegoisan uang receh. Jadi sisa modal 750 uang receh, dalam benak uang receh langsung berpikir, oh tadi bukan keberuntunganku, inilah keberuntunganku dan aku akan membalas kekalahanku hari ini. Nah, karena sifat seperti itu sebenarnya hanya akan merusak analisis kita. Dari normali kita bisa menganalisis dengan tepat. Karena sifat egois tersebut muncul, analisa kita bukan lagi analisa yang berdasarkan pikiran sehat teman-teman, tapi berdasarkan pikiran dikendalikan oleh balas dendam. Saya harus mengejar kekalahan saya kemarin atau minggu lalu dan minggu ini harus berubah menjadi keuntungan. Nah, perlu kalian ingat di dalam trading itu ada 365 hari dalam setahun. Kalian bisa ambil best momennya yang menurut kalian paling tepat buat entry. Nggak harus setiap hari kalian entry, tapi kalau setiap hari kalian entry, tentukan best moment kalian. Nah, untuk poin selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah leverage. Nah, banyak kesalahan pemula karena berpikir kayak instan lagi. Mereka memasang leverage terlalu tinggi teman-teman, tanpa memperdulikan di mana posisi likuidasi kalian dan di mana posisi margin kalian itu berada. Bermodal $1.000 kalian rata taruh sebelah kanan semua dan pakai leverage yang 125 kali untuk Bitcoin. Artinya jarak likuidasi kalian itu benar-benar mepet teman-teman. Ya memang kita trading bukan karena faktor luck, kita trading bukan karena faktor keberuntungan. Kita bermain future nggak pernah berharap yang namanya keberuntungan teman-teman. Kalau kita nggak bisa analisis, kita hanya bermain faktor luck 1/10 mungkin di angka 2-3 teman-teman kita beruntungnya. Yang 7 kita bisa dibilang terbawa arus oleh para pemain besar atau para orang yang melakukan trading dengan modal yang besar teman-teman. Tentunya mereka sudah melakukan kalkulasi yang sudah sangat rumit sekali sehingga bagaimana mereka harus mendapatkan keuntungan. Nah, kita sebagai pemain kecil dengan bermodal kecil, kita tentunya harus mencari celah di antara para whales yang sedang melakukan trading teman-teman.
Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan educate dari uang receh, silahkan dibantu like, comment, dan subscribe teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.